TKW asal Nganjuk gegerkan Kamboja ungkap sindikat perdagangan organ manusia. Kabar itu mengguncang jagat media sosial dan membuat geger dunia internasional. Seorang wanita Indonesia ditemukan hidup setelah sebelumnya dinyatakan tewas dan dikubur di sebuah ladang sunyi di pinggiran Phnom Penh, Kamboja. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Luka lebam membiru di wajah, kuku-kukunya patah, dan napasnya terengah, tapi mata itu menyala seperti bara yang belum padam. Warga setempat menyebutnya, roh penasaran, atau hantu yang tak mau mati. Polisi awalnya mengira ia korban ritual gelap. Namun identitasnya terungkap setelah ia menyebutkan namanya pelan-pelan. Wati bin Karsam, warga Sliek, Nganjuk. Cerita yang terungkap dari mulutnya bukan hanya menyayat hati, tetapi membongkar salah satu jaringan perdagangan organ tubuh terbesar di Asia Tenggara. Wati bukan siapa-siapa. Ia hanyalah pemuda kampung dari desa Sliek, Nganjuk, daerah yang sunyi, dikelilingi sawah, dan terik matahari yang membakar kulit para petani sejak subuh. Ia tumbuh tanpa ayah, dibesarkan oleh ibunya yang sakit-sakitan dan kakeknya yang dulu dikenal sebagai dukun kampung. Kakeknya tak banyak bicara, tapi kerap mengajarkan mantra-mantra tua yang terdengar seperti dongeng, tentang semangat leluhur, tentang tubuh yang tak bisa mati selama niatnya belum tuntas. Di antara mantra itu, yang paling sering diulang adalah ajian Rawa Rontek, ilmu yang konon diwariskan oleh para ksatria Majapahit. Wati tak pernah menganggap serius ajian itu. Ia pikir itu hanya dongeng pengantar tidur. Namun, kakeknya selalu menatapnya dalam saat mengucapkan mantra itu, seolah ingin memastikan bahwa suatu hari, saat dunia membelakanginya, ilmu itu akan menyelamatkan nyawanya. Tekanan hidup memaksa Wati melangkah jauh dari tanah kelahirannya. Di usia 25, ia menyadari bahwa mimpi membangun rumah permanen dari batu bata bagi ibunya hanyalah angan-angan, selama ia hanya menjadi buruh harian di pasar bawang. Di warung kopi, ia mendengar cerita tentang kerja di luar negeri yang konon bergaji belasan juta per bulan. Seorang wanita berjaket kulit, yang belakangan diketahui sebagai calo, menjanjikan Wati pekerjaan legal di pabrik elektronik di Kamboja. Tiket, paspor, semua difasilitasi. Kamu akan kirim uang ke rumah tiap bulan, katanya sambil menepuk pundak Wati. Mata Wati berkaca-kaca. Ia menatap sawah dari balik jendela bus malam saat berangkat, dan dalam hatinya, ia berjanji, "Bu, tunggu aku. Aku akan pulang bawa uang dan bangun rumah yang layak buat kita." Namun, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk yang bahkan lebih gelap dari cerita-cerita klinik di desanya. Sesampainya di Kamboja, Wati tidak dibawa ke pabrik, melainkan ke sebuah bangunan tua yang dijaga orang-orang asing bersenjata. Paspor dan dokumennya disita. Ia disuruh tinggal di sebuah ruangan sempit tanpa jendela bersama belasan orang lain. Semuanya orang Asia Tenggara, sebagian besar Indonesia. Hari berganti minggu, dan Wati mulai menyadari kenyataan pahit. Mereka bukan pekerja, mereka adalah barang. Orang-orang yang hilang satu persatu setiap malam tidak pernah kembali. Katanya mereka dipindah ke tempat kerja. Ucap salah satu tahanan, matanya kosong. Tapi di lantai bawah, Wati melihat sendiri bekas darah di meja logam dan koper berisi organ tubuh manusia. Rasa takut, jijik, dan amarah menyatu dalam dada Wati. Ia ingin berteriak, tapi siapa yang akan mendengar? Hari itu tiba juga. Wati ditarik keluar dari ruangan. Dua wanita bertubuh besar membawanya ke ruang operasi darurat di belakang gudang, di mana hanya ada satu lampu gantung berkedip dan suara alat-alat medis yang tak steril. Ia melawan, menendang, mencakar, tapi tubuhnya dipukul hingga lemas. Darah mengucur dari pelipisnya, dan sebelum kesadarannya hilang, ia sempat melihat seseorang dengan pisau bedah di tangan, menatap tubuhnya seperti sepotong daging sapi. Prosedur berjalan singkat, tapi anehnya, tubuh Wati tak bisa diproses. Mesin pemindai menunjukkan hasil aneh, seolah organ dalamnya tak terdeteksi. Dalam kepanikan, mereka menyangka ia kerasukan atau terkutuk. Mereka tidak mengambil organnya. Sebagai gantinya, ia dikubur hidup-hidup di sebuah ladang kosong, dianggap sudah mati. Tapi malam itu, tanah yang mereka timbun bergerak. Dari dalam gelap, tangan mencuat ke permukaan. Tubuh yang mereka buang bangkit kembali, membawa nyawa, dendam, dan ilmu yang sudah lama mereka remehkan. Tanah itu seolah bergolak. Di tengah malam yang sunyi, dengan kabut tipis menyelimuti ladang tandus di pinggiran kota, sebuah tangan muncul dari dalam kubur. Jemari kaku itu bergerak perlahan, menggali tanah seperti orang yang baru terjaga dari tidur panjang.
Suara parau terdengar dari tenggorokan kering yang baru saja kembali hidup. Napas berat, sesak, tapi nyata. Wati bangkit dari tanah dengan tubuh berlumur debu dan darah yang sudah mengering. Dadanya terasa berat, tapi jantungnya berdetak. Ia tak tahu berapa lama dikubur. Mungkin jam, mungkin hari. Tapi satu hal pasti, ia hidup. Ia seharusnya mati, tapi tidak. Dalam kepalanya bergema suara tua dari masa kecil. Suara kakeknya yang mengajarkan mantra ajian rawa rontek. Saat itu, ia masih bingung dan ketakutan. Tapi entah bagaimana tubuhnya bergerak, karena niatnya belum selesai, dan jiwanya belum menyerah. Wati adalah bukti bahwa kematian bukan akhir jika seseorang masih punya alasan untuk hidup. Malam itu, Wati tidak langsung mencari bantuan. Ia tahu, jika ia muncul ke publik dalam kondisi seperti itu, ia hanya akan dianggap gila, atau malah diburu kembali oleh sindikat. Ia menyamar sebagai pengemis jalanan, merangkak dari gang ke gang, hidup dari sisa makanan dan air got. Dalam diam, ia mengamati. Ia mencuri baju dari jemuran belakang rumah orang, memotong rambutnya dengan pecahan kaca. Rasa sakit masih menghantui. Tapi setiap kali tubuhnya melemah, ia kembali mengingat wajah ibunya, suara tangis dari rekan-rekannya yang tertinggal di gudang gelap itu, dan nyala matanya kembali bangkit. Selama beberapa hari, ia mengikuti pergerakan mobil sindikat dari kejauhan. Ia menghafal rute patroli penjaga, mencatat wajah-wajah para penyekap. Hatinya bergolak bukan hanya karena dendam, tapi karena rasa bersalah. Ia pernah berjanji pada teman-temannya untuk pulang bersama. Ia satu-satunya yang bisa keluar. Maka satu-satunya pilihan yang layak adalah masuk kembali. Dengan keberanian nekat dan tubuh yang nyaris tak bisa lagi diajak kompromi, Wati menyelinap masuk kembali ke gudang. Ia menunggu waktu yang paling rawan, menjelang subuh, saat penjaga mulai mengantuk dan berganti shift. Di bawah reruntuhan tangga besi, ia menemukan jalan masuk dari belakang yang hanya ditutup peti kayu. Begitu di dalam, ia mengendap, menahan napas di balik drum kosong dan bayangan tembok. Ia temukan mereka. 7 orang yang tersisa, 2 di antaranya sudah kehilangan 1 ginjal. Mata mereka membesar saat melihat Wati, seolah melihat hantu, dan mungkin, dalam arti tertentu, memang demikian. Tapi Wati segera menenangkan mereka, berbisik pelan, "Ini aku. Kita pulang." Dengan keahlian seadanya, ia merusak kunci gembok dan memandu mereka kabur melalui saluran pembuangan air yang sempit, berbau busuk, dan gelap gulita. Mereka merangkak selama lebih dari 1 jam sebelum mencapai sebuah bangunan terbengkalai di luar kota. Namun langkah Wati tidak berhenti di sana. Ia tahu hanya menyelamatkan 7 orang tak akan menghentikan sindikat yang sudah beroperasi bertahun-tahun itu. Masih banyak korban yang belum ditemukan. Masih banyak, Wati, lain yang belum sempat bangkit. Maka ia merancang sesuatu yang lebih besar. Dengan kecerdikan yang lahir dari keterdesakan, Wati mencuri GPS dari dashboard mobil sindikat yang sedang parkir. Ia juga mengambil beberapa dokumen identitas dari laci penjaga saat menyusup. Ia meminjam ponsel dari seorang biksu tua yang memberinya tumpangan makanan. Dan dari sana, ia menghubungi seorang jurnalis Indonesia yang dulu ia lihat di televisi. Seorang perempuan muda yang sedang mencari saudaranya yang hilang di Kamboja. Dalam percakapan singkat yang penuh gemetar, Wati mengirim lokasi markas sindikat, foto-foto korban, dan deskripsi pemimpin mereka. Arak, mantan tentara bayaran yang kini memimpin jaringan pencurian organ lintas negara. Ia tahu waktunya sedikit. Sekali informasi itu keluar, nyawanya mungkin tak lama. Dan benar saja. Tak sampai seminggu setelah informasi itu tersebar ke media internasional, markas besar sindikat itu digerebek oleh pasukan gabungan lokal dan Interpol. Penangkapan terjadi serentak di beberapa negara, termasuk Vietnam dan Thailand, yang menjadi rute pengiriman organ ilegal. Arak, sang pemimpin yang dikenal kejam dan licin, tertangkap di perbatasan Laos dengan paspor palsu. Di tempat terpisah, ratusan organ manusia yang siap dikirim ditemukan dalam lemari pendingin besar. Wati, di saat itu, sudah dalam kondisi sangat lemah. Luka lamanya kambuh, tubuhnya panas tinggi, tapi ia tetap hidup. Di rumah sakit darurat yang disediakan PBB, dokter keheranan dengan kondisi tubuhnya yang tidak normal. Ia nyaris tak memiliki detak jantung yang konsisten, tapi kesadarannya penuh. Saat dokter bertanya siapa dirinya, Wati hanya menjawab dengan suara lirih, "Saya cuma anak petani dari Nganjuk, yang belum selesai menjalankan niatnya." Kabar tentang Wati menjadi bola salju yang melaju tanpa kendali. Media internasional menjulukinya
The Man Who Refused to Die. Wanita yang menolak mati. Video rekaman saat ia pertama kali ditemukan bangkit dari tanah menyebar luas, menjadi viral, dibicarakan dari Jakarta hingga New York. Namun di balik sensasi itu, Wati menolak menjadi pahlawan. Ia menutup diri dari sorotan, lebih banyak diam di sudut rumah sakit, menatap jendela sambil memutar ulang ingatan tentang teman-temannya yang tak sempat diselamatkan. Wajah-wajah itu muncul dalam mimpinya. Lelah, pasrah, lalu menghilang. Kita tidak semua pulang. Gumamnya, berkali-kali, seperti mantra yang tak bisa ditepis. Ia merasa utang yang tak akan lunas. Meski tubuhnya hidup, sebagian jiwanya tertinggal di tempat itu, di ruang gelap dan bau formalin, bersama jerit-jerit yang tak sempat didengar dunia. Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya lamban menangani kasus TKW ilegal, akhirnya memberi perhatian lebih. KBRI di Phnom Penh mengirimkan tim untuk memulangkan para korban selamat, termasuk Wati. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, ratusan wartawan sudah menunggu. Tapi Wati menolak diwawancarai. Ia hanya ingin pulang, ke Nganjuk, ke sawah yang dulu ia tinggalkan dengan mimpi besar, dan kepelukan ibunya. Perjalanan ke desa itu seperti perjalanan menuju masa lalu yang pernah ia kubur dalam keputusasaan. Saat motor yang membawanya berhenti di depan rumah reot beratapkan seng itu, seorang perempuan tua keluar sambil tertatih. Wajahnya tirus, tubuhnya gemetar, tapi matanya langsung mengenali Wati meski anaknya itu telah banyak berubah. Kamu beneran pulang? Suara itu pecah dalam tangis. Wati hanya bisa memeluknya erat. Dalam detik itu, semua kekuatan rawa rontek tak ada artinya dibandingkan hangatnya pelukan seorang ibu. Kehidupan di desa berjalan lambat, tapi luka Wati tak sembuh secepat waktu yang berlalu. Ia sering duduk di pinggir sawah, memandang langit, seolah mencari sesuatu yang tak pernah kembali. Beberapa malam, ia terbangun dari tidur karena mimpi buruk, jeritan, suara mesin bedah, atau suara teman-temannya memanggil. Namun, Wati bukan lagi Wati yang dulu. Ia tahu penderitaannya tak boleh sia-sia. Maka ia mulai bicara. Pertama kepada kepala desa, lalu kepada komunitas. Ia menceritakan kisahnya, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk memperingatkan. Ia mengajak para pemuda agar tidak mudah tergoda janji manis calo. Ia mendatangi sekolah-sekolah dan forum pemuda desa, memperlihatkan data dan fakta, bahkan luka-luka di tubuhnya yang masih membekas. Dari rasa sakitnya, ia menanam kesadaran. Ia bukan pahlawan, tapi ia menjadi peringatan hidup tentang betapa mahalnya harga dari sebuah keputusan tanpa informasi. Tak lama kemudian, ia bekerja sama dengan LSM dan organisasi internasional untuk membantu pelacakan sindikat perdagangan manusia. Ia menjadi jembatan antara para penyintas dan aparat. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, semangatnya tak bisa dipadamkan. Ia mengumpulkan testimoni korban, menyusun peta rute penyelundupan, dan ikut menyelamatkan beberapa warga desa lain yang nyaris menjadi korban. Para warga mulai menyebutnya dengan hormat, Kakang Wati. Ia tak ingin disebut dukun atau pendekar, meski bisik-bisik tentang ilmu rawa rontek terus beredar. Sebagian orang percaya bahwa Wati sudah bukan manusia biasa, tapi Wati tahu, kekuatan sejatinya bukan pada ajian itu. Bukan pada tubuhnya yang tak mati, tapi pada keputusannya untuk bangkit, bahkan saat seluruh dunia ingin ia terkubur. Dan ketika malam kembali sunyi, Wati akan menyalakan pelita kecil di samping foto-foto teman-temannya yang gugur. Ia akan membaca doa, bukan dengan mantra, tapi dengan air mata. Ia tak tahu berapa lama tubuh ini akan bertahan, atau kapan ilmu rawa rontek yang ada dalam dirinya akan habis. Tapi ia yakin satu hal, ia belum selesai. Masih banyak yang harus diselamatkan, masih banyak suara yang perlu diperjuangkan. Ia pernah dikubur, pernah dilupakan, pernah dianggap mati. Tapi sekarang, Wati memilih hidup, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mereka yang tak sempat kembali. Dan selama niat itu masih ada di dalam dadanya, selama ada yang butuh ditolong, maka kematian tak akan berani datang menjemput.